Halo saudara-saudara, teman-teman, adik-adik juga. Jumpa lagi dengan saya Yogi Am. Di episode sebelumnya saya bicara tentang seniman susah diatur. Benar apa tidak gitu ya. Oke, saya melanjutkan lagi untuk episode yang sekarang, mungkin episode kelima ini ya. Oh iya, tulisan saya episode kelima. Karena saya ini agak yang sedikit saya pahami sih tentang seni suara, sehingga mungkin pembahasan saya lebih cenderung ke seni suara ya. Bahkan untuk episode berikutnya insya Allah nanti saya bisa sedikit memberi tip kalau misalnya belajar mencipta lagu begitulah. Oke, di episode ini saya bicara tentang seni suara. Seni suara itu di episode sebelumnya saya bicara itu dibagi dua. Ada seni suara vokal itu suara manusia, dan juga ada seni suara instrumen. Oke. Kalau mungkin ada yang bertanya, apa ada sih seni musik itu yang hanya instrumen, tidak ada tanpa suara manusia? Kalau sekarang sih memang agak sedikit ya. Kalaupun ada mungkin hanya untuk untuk backsound, mungkin film atau apa, mungkin backsound untuk promosi produk atau apalah. Tapi kalau seni musik itu sendiri, seni suara ya, dan di sini seni suara itu yang saya masukkan dalam kategori seni musik loh ya. Karena seni suara itu ada macam-macam lah, ada puisi, ada sanja, itu kan seni suara juga. Tapi seni suara di sini yang saya kategorikan dalam seni suara, seni musik lah gitu. Oke. Dalam sejarah musiknya yang saya pahami, memang seni musik itu dulu berkembangnya itu hanya dari instrumen-instrumen itu. Dari ada zaman barok, ada zaman renaissance, ada zaman klasik, ada Mozart, ada ya. Itu seni musik belum menggunakan seni vokal, belum ada suara manusia ya. Oke. Di situ sehingga dalam suatu konser atau suatu suatu pentas gitu ya, pagelaran atau konser ya gitu, pemain musiknya tuh puluhan orang itu. Dan hebatnya pada saat itu, walaupun tanpa lagu yang dinyanyikan, musik itu bisa menyentuh rasa jiwa mereka itu. Karena memang begitu hebatnya sih pada saat itu. Iya. Bahkan sampai sekarang pun karya-karya saat itu sampai sekarang masih sangat agung itu. Sehingga kalau kita misalnya melihat di luar negeri ya, itu ada tempat yang khusus untuk pagelaran orkestra, itu kan ada itu ya. Terutama di Italia itu ya, di sana tuh orkestranya masih hebat-hebat itu, dengan vokal yang ciri khas seriusanya itu hebat-hebat sekali. Ada Bocelli dan seterusnya itu. Oke. Lalu dari zaman itu akhirnya berkembang, ada menggunakan suara manusia atau vokal. Tapi di sini maaf, suara manusia atau vokal itu ada juga suaranya vokal, hanya khusus vokal atau istilahnya akapela, suara manusia tanpa iringan musik. Di episode sebelumnya saya singgung, kalau di Solo, di Jawa itu yang saya tahu ada istilahnya seni mocopat, itu nembang, nyanyi atau dengan bahasa Jawa, dan di situ memang tidak ada iringan musiknya. Memang di situ mocopat memang tanpa iringan musik. Karena apa? Memang di situ memang yang untuk ditonjolkan atau untuk agar si pendengarnya itu memahami satu kandungan makna dari syair itu sendiri.
baru keindahan lagunya. Sehingga di situ tidak memerlukan iringan musik, itulah mocopat. Terus kalau yang di nasional lagi berkembang sekarang banyak sekali nasyid. Nasyid itu yang membawakan lagu-lagu Islami ya, dengan iringan sejenis alat musik, suara alat musik tapi dimainkan dengan suara manusia. Sehingga disitulah seni vokal berkembang. Dan lebih hebatnya yang sekarang, kapan mulainya saya tidak bisa menyebutkan, seni suara vokal dan seni instrumental itu sekarang digabung menjadi seni musik vokal yang sekarang begitu marak. Yang kalau di Indonesia sendiri banyak sekali yang sekarang sangat hebat-hebatnya. Misalnya ada Agnes Mo yang sudah mendunia. Ada lagi, siapa lagi yang mendunia lagi, misalnya dari Indonesia ada juga. Terus kalau di Indonesia sendiri juga musik vokal marak sekali. Yang saat ini eksis Dewa 19, ada Noah, ada yang senior lagi, ada God Bless, ada Padi. Kalau dangdut ada Rhoma Irama dengan sonetanya. Rhoma Irama kurang apa itu sonetanya? Itu musik vokal semuanya. Dan bahkan hebatnya lagi kalau di Indonesia, si Raja Dangdut Rhoma Irama itu sendiri bisa menggetarkan dunia dengan hasil karya cipta dia. Bahkan sampai namanya apa ya, museum musik di Amerika pun memasukkan Rhoma Irama itu sebagai profesor dangdut itu. Hebatnya itulah Rhoma Irama. Itulah perkembangan musik di negara kita. Kalau di luar negeri saya tidak bisa bicara banyak karena saya tidak punya referensi yang begitu banyak tentang luar negeri. Karena terus terang basic saya itu hanya senang main keroncong, sehingga ya tetap ya istilahnya kampung-kampung saja lah. Sehingga wawasan saya untuk musik yang lainnya saya kurang begitu paham. Yang saya pahami ya sebatas tadi. Sehingga dalam seni pun yang saya gak paham juga tentang seni suara atau seni musik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di episode yang berikutnya. Mungkin saya akan mengenalkan musik di Indonesia itu. Oke, saya mohon koreksinya bagi senior-senior. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Tak lupa bagi saya dan dari saya, salam sehat selalu dan selamat berkarya. Oke.